Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba idza sahla. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf pada pagi hari ini seyogyanya Ustadz Iskandar yang akan menyampaikan tausiah. Jadi kami tidak ada persiapan sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan yang tidak ada persiapan ini ada ilmu yang dapat kami sampaikan walaupun hanya sedikit. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Hari ini kita sudah berada di minggu ketiga bulan Sya'ban, yang tentu saja tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini kita banyak ketemu, karena perjalanan hidup ini per detik, per menit, per jam, kita tidak tahu. Ya. Tahu-tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa sholat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, yang telah memberikan banyak manfaat, ilmu, pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil dan melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian, karena Ramadan ini sudah diambang pintu, jadi kalaupun kita dalam suatu acara, anggap saja dalam suatu acara dalam keluarga, kita akan mengadakan pesta, kita akan mengadakan suatu perayaan. Begitu juga dengan Ramadan, ya. Apa yang kita siapkan kalau kita menghadapi perayaan pesta itu? Banyak yang harus kita persiapkan. Mulai dari undangannya, kita bersihkan rumahnya, bersihkan segala sesuatunya, mempersiapkan apa yang diperlukan dalam acara pesta itu. Ya, susunan acaranya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Begitu juga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Paling tidak kita ini ada 10 hal yang nak kita siapkan. 10 hal yang akan kita persiapkan dalam menyambut Ramadan. Ini tamu istimewa kita. Dia nak datang ke rumah kita, dia menjamin kita kalau kita melaksanakan, kita gawian itu, kita dijamin masuk surga. Di situ ada bulan barokahnya, ada pengampunannya, minan narnya, terhindar kita dari api neraka. Yang terpenting bagi kita ketika menghadapi bulan suci Ramadan, yang perlu kita kuatkan adalah iman kita. Ya. Bagaimana iman kita bisa perkuat. Ya. Dalam segala sesuatu keimanan ini harus dikuatkan. Makanya setiap khotib itu ketika berkhutbah mengingatkan, ittaqillah, ya, bertakwalah kamu, ya. Kita diingatkan untuk bertakwa dimanapun kita berada, ya. Setiap saat, setiap waktu, di mana tempat kita diingatkan untuk senantiasa takwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang akan kita tingkatkan, ya. Pergunakan
kemampuan kita meningkatkan keimanan kita ini harus kita tanamkan terus. Kita jaga sholat kita jaga wudhu kita jaga puasa kita. Apalagi ini bulan puasa kayak kita jago nih. Kaget mulai jago-jago, tahu bulan puasa tidak puasa. Itu yang agak ngerinya gitu. Bagaimana kita bisa menjaga dari bulan Sa'ban inilah. Ya, dari bulan Sa'ban inilah. Kalau kita nak menyambut bulan suci Ramadan ini, perbaik dulu keimanan kita, kesadaran diri kita. Orang yang tidak beriman tuh banyak. Dia beriman tapi dikatakan tidak beriman tuh banyak. Dia membenci saudaranya dewek. Dia bebala dengan tetangganya. Dia dak akur dengan adik-beradiknya. Belum punya iman dia. Ada iman tapi tidak dikatakan tidak punya iman. Itu yang harus kita perkuat. Kemudian bagaimana? Itu yang persiapan yang pertama. Kita perkuat iman kita. Kita tanamkan, kita belajarlah ilmu-ilmu bagaimana menghadapi Ramadan ini. Yang kedua, kita persiapkan fisik, jasmani maupun rohani kita. Karena jasmani ini puasa ini perlu fisik. Ya, fisik kita, jasmani kita kuat, kita sehat, insya Allah puasa ini akan lancar. Ya, ketemu burgo ketika buka laju. Ketemu dengan kolak waktu buka laju. Tapi kalau kita jasmani kita tidak kuat, kita akan lempem. Ya. Semangat puasanya akan berkurang. Jadi kuatkan jasmani kita. Walaupun puasa silakan masih tetap olahraga. Kita jaga imun kita jaga fisik kita, jasmani kita. Jangan sampai luntur, jangan sampai lesu. Kita jaga fisik baik jasmani maupun rohani kita. Tanamkan itu. Ya. Kita siapkan pada diri kita. Karena puasa itu tadi kita perlu fisik kita, jasmani kita, rohani kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam melaksanakan ibadah apapun tidak cuma di bulan puasa Ramadan ini, kita punya ilmu. Kita nak sholat, kita punya ilmu. Ya. Kita nak wudhu, punya ilmu. Kita punya nak bekerja, punya ilmu. Makanya kita siapkan ilmu kita, terutama di bulan suci Ramadan. Bagaimana nilai-nilai puasa itu bisa kita ambil, bisa bermanfaat dengan kita. Kalau kita dewek tidak punya ilmu, ya. Kita belajar apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang dianjurkan dalam puasa, apa saja yang makruh dalam melaksanakan puasa. Ya. Misalnya kalau kita sehari-harian tidur baik di bulan puasa lah makruh pula. Dari pagi dari sahur sampai buka tidur baik. Itulah salah pula. Ya. Makanya kita harus punya ilmu pengetahuan. Kita punya ilmu. Baik ilmu umum maupun ilmu agama. Dalam ilmu ini tidak cuma ilmu agama yang kita butuhkan, ilmu kesehatan, ilmu umum juga kita persiapkan. Bagaimana kita bisa sehat? Kita kaji dalam ilmu umum. Kira-kira kalau kita nak sehat, apa dalam ilmu umumnya? Ilmu kesehatannya apa? Makanan apa yang bisa menyehatkan kita ketika berpuasa? Kita pelajari ilmu umumnya. Kita kaji lagi dengan ilmu agama. Bagaimana sunnah puasa, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika puasa. Makanan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bukuan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, minuman apa. Ya, kita kaji dengan ilmu. Karena ilmu ini tidak terbatas. Semakin kita kaji, semakin kita pelajari, semakin kurang gitu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah persiapan amal dan materi. Ya, amal gitu. Kita perlu amal ini. Kita siapkan
kira-kira puasa tahun ini aku harus punya target, aku harus punya perhitungan. Kalau kemarin masih galak ngomong ke wong, galak ngomong ke pemerintah misalnya, masih galak ngoceh ke kawan kiri kanan. Aduh, cak mana tahun ini jadi amal bagi kita. Ya. Jangan lagi, paling tidak mengurangi lah. Kalau kita ini biasa kan ketemu kawan siko, cerita ini panjang. Ada dewek, ada siko uang yang mulai buka cerita panjang itu. Makanya jadikan puasa ibadah-ibadah lain juga. Tidak cuma bulan puasa ini, ibadah lain ini kita jadikan amal. Ya. Materi-materinya ya, kita manfaatkan. Jadikan amal puasa ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mempersiapkan kebutuhan Ramadan sehari-hari. Ya, kita ini walaupun bulan suci Ramadan, makanya dalam setahun itu ada bulan istimewa. Dalam satu hari, dalam satu minggu itu ada hari yang istimewa. Dalam satu jam, dalam 24 jam itu ada jam yang istimewa. Jam istimewa itu tengah malam, sepertiga malam. Itu istimewa itu. Atau di tempat-tempat di waktu-waktu mustajab, doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau hari Jumat banyak, hari barokahnya, Jumat barokah. Banyak yang sedekah pagi, ada yang sedekah siang, macam-macam. Memanfaatkan itu. Jangan sampai ada momen kebaikan di saat itu dia lewatkan begitu saja. Ya. Kalau dia tidak berbuat di hari itu, dia rugi. Itulah, apalagi di bulan suci Ramadan, sebulan gitu. Banyak janji Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ini. Ya. Kalau kita melakukannya banyak. Makanya persiapkan kebutuhan Ramadan sehari-hari kita. Ya, dari mulai kebutuhan ya baik pangan, sandang maupun yang lainnya. Kaget dulu kita nak mikirkan baru awal Ramadan mulai sibuk dengan ibu-ibu nih biasanya. Ya, mulai sibuk dengan mikirkan kue. Ini baru Ramadan ini, belum masuk Ramadan, mulai hitung-hitungannya. Ya. Tambah lagi minyak mahal ini kan. Minyak mahal, mulai hitungnya. Nah, gaji aku sekian, potong-potong. Tidak cukup. Ini yang pikirannya. Tapi yakinlah ketika kita mempersiapkan Ramadan, puasa dengan sebaik-baiknya, ada saja rezeki dari Allah itu. Kalau kita nak pikir, ya, kalau kita hitung, ada pekerja karyawan yang gajinya 3 juta. Dia punya anak 4 yang sekolah-sekolah kalau kita nak pikir 3 juta ini cukup apa? Cukup apa? Tapi kalau kita hitung-hitung di akhir bulan, dia jajan cukup, ada. Ongkos ada. Ya, kayak ada biaya-biaya lain ada. Tapi cukup baik. Ya, cukup baik dari duit 3 juta tuh. Kita udah tahu dari mana sumbernya. Itulah ya kita keyakinan kita bahwasanya ketika kita yakin kita mempersiapkan materi, kita berusaha dengan sebaik-baiknya, tapi Allah itu maha segala-galanya. Ya, makanya kebutuhan Ramadan sehari-hari, kebutuhan fisik, mental kita, kebutuhan jasmani, rohani kita persiapkan dalam kehidupan, dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Mumpung kita masih ketemu Ramadan. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, kita membersihkan lingkungan sekitar kita. Walaupun ini bukannya hadis, tapi bagus juga untuk kita amalkan. Dia bukan hadis, tapi sudah termasyhur di mana-mana. Kalau kita tempat-tempat yang agak kotor, mulai ditulis An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu bukan hadis. Tapi bagus juga untuk kita lakukan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu ada sebagian daripada iman. Makanya kebersihan itu
kita jago lingkungan kita. Ya. Karena lingkungan bersih itu jangankan makhluk Allah yang bersih, malaikat-malaikat Allah, kita manusia saja kalau kotor itu mulai, nak ke situ, nak tempat kawan gitu, kotornya rumahnya, mulai berpikir gitu, kapan dijengoknya, tak ayam ngalo, ya. Oleh karena itu Ramadan ini kita jago, kita bersihkan lingkungan kita, terutama itu lingkungan kebersihan daripada lingkungan kebersihan dari kotoran. Yang terpenting adalah kebersihan diri kita. Kebersihan di diri. Itu tadi. Dengan tetangga kita, kalau kemarin boesanan, sekarang damai. Di sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Kalau kemarin ada boesanan, cepat-cepatlah. Ya, kita bersihkan lingkungan kita ini. Kemudian kalau kita mampu membersihkan, kalau ada kemaksiatan, ada kemungkaran, kita bersihkan. Kalau kita mampu, ingatkan, woi, berhentilah kamu nak berjudi, nak masang togel, nak masang narkoba, tidak usahlah, berhentilah. Ya. Kalau kita mampu, karena yang namanya mencegah kemungkaran itu tidak cuma kiai, tidak cuma aparat, tapi kita juga galau-galaunya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat daripada kemungkaran itu, merubahlah dengan tangan. Kalau tidak kita baca, ya ujung-ujungnya kita berdoa. Kalau kita tidak baca, serahkan dengan orang yang baca. Serahkan dengan aparat, mengingatkan agar kemaksiatan yang dilakukan itu tidak berlanjut. Terpenting itu. Kita buang suudzon kita buang iri hati kita buang dendam kita dengan siapa baik. Jauhkan hal-hal yang menyangkut dalam hati kita. Kemudian itu yang kelima, yang keenam, kemudian kita mempersiapkan jiwa dan mental kita. Kira-kira ketika Ramadan ini kita sanggup tak diuji, ya kita siapkan. Ada kawan kita yang tak puasa, mulai ngato-ngatokan kita, kawan ini bertakwa anian. Ngapa? Kemarin tak puasa, bulan kemarin kau main ini berjudi, kau main ini. Nah, kita persiapkan itu. Kira-kira kuat tak kita? Dengan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Kalau kita memang niatnya lillahi ta'ala ingin memperbaiki diri, bagus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh omongan-omongan yang tidak bagus. Kalau kita memang bagus, kayak habis Ramadan makladullah beda lagi. Ya. Makanya kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin mempersiapkan diri kita jadi orang baik, jiwa kita, mental kita, kira-kira mampu tak kita menerima cemoohan, menerima katuan orang lain ketika kita berusaha merubah itu. Kemudian itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kita berharap doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap doa itu kan kita dalam anjuran doa itu yang terpenting bagi kita dosa kita diampuni. Makanya setiap doa setelah kita memuji Allah, kita berselawat, kita minta ampun dulu. Bersihkan dulu dosa kita, dosa wong tua kita. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya, itu dulu. Mulai dari situ. Kita bersihkan dulu dari kita. Minta diampuni dosa-dosa kita, wong tua kita. Kaget dulu yang lain. Yang terpenting itu. Ya. Bagaimana? Apakah doa kita ini, apakah yang kita munajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tanamkan itu. Keyakinan itu. Makanya
Setiap doa jangan lupa, jangan langsung berdoa tanpa memuji, tanpa kita mengucapkan pujian kepada Allah, tidak sholawat. Usahakan itu dulu pembukanya. Setelah sholawat, setelah pujian, kemudian sholawat, kita minta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru doa-doa yang lain, minta diberikan kesehatan, minta diberikan rezeki, minta anak yang soleh dan soleha, minta segala-galanya, dilancarkan usaha. Itu ya. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, kita persiapkan perlengkapan untuk ibadah kita di bulan Ramadan itu. Kalau bisa ada hal yang khusus di bulan Ramadan itu. Kalaupun memang kita mampu, makanya setiap Ramadan itu banyak yang jualan baju macam-macam, baju gamis, baju koko, baju macam-macam, ada pecinya ini. Kita siapkan sebaik-baiknya, bagusnya, supaya kita ini semangat, itu kan. Kalau baju itulah, ya kalau kita tidak mampu ya tidak apa-apa. Semangat ibadah itu ada baik, memancing kita untuk memberikan semangat diri kita. Kita kita mempersiapkan itu dengan perlengkapan ibadah kita. Kalau memang sarungnya selama ini tidak dicuci. Bajunya kawan kiri kanan mulai kebauan, tidak usah dicuci, wangi-wangian. Ini banyak nih jualan wangi-wangian, minyak wangi itu kan banyak. Entah di masjid, cuma di masjid kita jarang. Entah di mana. Usahakan, tapi jangan berlebihan. 2 meter mulai kebauan minyaknya lah, tidak lemak pula. Ya. Kita persiapkan sajadah yang bagus, kemudian cari peci. Jangan kita nih hobi, kadang khasnya gitu. Pecinya itu terus. Kapan ditanya ngapa sikok nih lah. Tapi tetap dicuci supaya ibadah itu bagus. Hal yang sangat penting mendukung dalam mempertebal iman di bulan suci Ramadan adalah perlengkapan ibadah yang dipenuhi. Sajadah, sarung, peci. Kalau betina mukena. Kalau ibu-ibu biasanya paling rawan nih mukena. Di antara dagu itu banyak bintik-bintik itu. Kemudian biasa ibu-ibu kalau dari rumah, karena dia memakai dari rumah, terkadang kotor mukenanya. Itu yang ke-9. Sikok lagi yang ke-10, banyak berbuat baik. Dimanapun kita berbuat baik, ya. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi wong yang baik. Ya, di bulan yang penuh barokah ini kita memulai banyak berbuat baik terhadap sesama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Berbuat baik gitu. Ya, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita mulai dengan ibda' binafsik. Mulai dari diri kita. In lam yakunil ana pamata. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak sekarang siapa? Kapan lagi? Nak nunggu uang lain, nak merubahnya mungkin susah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu dewek tidak akan merubahnya. Ya. Karena setiap sesuatu itu pada diri kita dewek. Kalau kita nak baik. Kalau kita nak terus tidak baik, buruk, itu. Makanya memulai banyak berbuat baik itu terhadap sesama manusia, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, agar bulan Ramadan yang kita jumpai yang akan datang ini dan seterusnya akan menjadi pribadi yang baik lagi. Ya. Kita ini itulah tadi
Al insanu makanul khata. Manusia itu tempatnya salah. Siapapun kita pasti banyak salah. Ya. Kita ini pasti punya salah. Bagaimana kita bisa mengurangi kesalahan itu? Makanya kita berusaha untuk memperbaikinya. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, ini adalah yang perlu kita persiapkan dari awal. Bagaimana kita bisa mempersiapkan mental kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan fisik kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan ilmu kita, ilmu agama, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bagaimana kita mempersiapkan kelengkapan kita dalam menjumpai Ramadan ini. Kita udah tahu apa Ramadan ini akan berlanjut bagi kita apa tidak. Ya. Kalau kita lihat beberapa waktu ini Allah itu tidak nyingok umur. Tidak nyingok umur. Entah dia masih muda, entah sudah 70, 80, 90, tidak. Allah setuju dengan apa yang dianukan ajukan, sudah habis. Ya, maka dari itu setiap saat, setiap waktu kita mengingatkan pribadi kita dewe, ini harus kita rubah. Kalau kebiasaan yang buruk kita rubah dengan kebiasaan yang lebih baik. Ini adalah manfaat bagi kita. Tidak katik ruginya orang yang melaksanakan kebaikan itu pasti ada manfaatnya galau-galau. Ya. Jangankan kita manusia, binatang pun berbuat baik. Kucing kalau dia baik dengan tuannya akan setuju. Bagaimana manusia dengan Allah? Ya, pastilah Allah akan senang dengan kita. Ya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam, banyak lagi hal-hal yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Namun pada subuh ini kita ambil 10 ini saja karena ini adalah terpenting bagi kita. Banyak yang penting lainnya. Kalau nak mau persiapkan untuk lebaran beda lagi. Beda lagi. Jangan mikirkan itu. Jangan mikirkan itu, bagaimana kita bisa mengikuti. Apalagi sekarang ini kan katanya ada semacam kelonggaran. Ada kelonggaran kenikmatan yang diberikan. Tarawih, sholat berjamaah, safnya sudah rapat. Safnya sudah rapat. Jangan kayak kemarin, tahun kemarin ada larangan dari pemerintah. Jangan sholat tarawih di masjid atau kita agak sembunyi-sembunyi. Sekarang dibebaskan. Jadi alasan pula tak sholat tarawih. Lah jadi alasan pula tak ke masjid. Itu adalah salah. Ya. Bagaimana kita bisa mengambil satu hikmah dari setiap perbuatan, dari suatu pekerjaan itu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kalau nak tanya jawab, kita jawab sama-sama. Okay. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kalaupun nanti ada pertanyaan silakan. Kalau tak baca kita sama-sama jawab. Okay. Ini dari kita dan untuk kita. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.